Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Dr. Sofri. Ini adalah video saya yang ke-472 yang akan menjelaskan tentang evaluasi pelayanan kefarmasian di klinik. Bagaimana evaluasi mutu pelayanan kefarmasian di klinik? Evaluasi mutu pelayanan kefarmasian di klinik terbagi menjadi dua cara, yaitu internal dan eksternal. Kita bahas satu persatu. Kita bahas dulu evaluasi mutu internal pada pelayanan kefarmasian di klinik. Evaluasi mutu secara internal dilakukan oleh instalasi farmasi. Evaluasi mutu di klinik dilakukan terhadap pertama, mutu manajerial, meliputi beberapa metode. Pertama adalah metode evaluasinya, yaitu audit. Audit merupakan usaha untuk menyempurnakan kualitas pelayanan dengan mengukur kinerja bagi yang memberikan pelayanan dengan menentukan kinerja yang berkaitan dengan standar yang dikehendaki. Oleh karena itu, audit merupakan alat untuk menilai, mengevaluasi, menyempurnakan pelayanan kefarmasian secara sistematis. Audit dilakukan oleh apoteker berdasarkan hasil monitoring terhadap proses dan hasil pengelolaan. Contohnya adalah audit sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP lainnya. Misalnya dengan stok opname setiap bulan. Kemudian yang berikutnya, contohnya adalah audit kesesuaian SPO. Lalu audit keuangan, yaitu melihat cash flow, neraca, dan laporan rugi laba. Kemudian audit petugas instalasi farmasi. Kemudian metode evaluasi yang kedua, yaitu review. Review adalah tinjauan atau kajian terhadap pelaksanaan pelayanan kefarmasian. Review dilakukan oleh apoteker berdasarkan hasil monitoring terhadap pengelolaan sediaan farmasi dan seluruh sumber daya yang digunakan. Contoh, penilaian mandiri atau self-assessment pengelolaan sediaan farmasi. Pengkajian terhadap obat fast atau slow moving. Kemudian perbandingan harga obat. Ketiga, observasi. Observasi dilakukan oleh apoteker berdasarkan hasil monitoring terhadap seluruh proses pengelolaan sediaan farmasi. Contohnya adalah observasi terhadap penyimpanan obat. Kemudian proses transaksi dengan distributor dan ketertiban dokumentasi. Keempat, survei. Untuk mengukur kepuasan pasien dilakukan dengan angket atau wawancara langsung dengan menggunakan formulir 13. Selanjutnya kita bahas indikator evaluasi mutu. Indikator evaluasi mutu meliputi pertama, kesesuaian proses terhadap standar. Kedua, efektivitas dan efisiensi. Sobat sehat, selanjutnya kita bahas mutu pelayanan farmasi klinis. Adapun metode evaluasi dari mutu pelayanan farmasi klinik itu meliputi audit. Audit dilakukan oleh apoteker berdasarkan hasil monitoring terhadap proses dan hasil pelayanan farmasi klinis. Contoh, audit penyerahan obat kepada pasien oleh apoteker, audit waktu pelayanan, audit kinerja petugas instalasi farmasi. Selanjutnya, metode review. Review dilakukan oleh apoteker berdasarkan hasil monitoring terhadap pelayanan farmasi klinik dan seluruh sumber daya yang digunakan. Contoh, penilaian mandiri atau self-assessment pelayanan farmasi klinis. Review terhadap kejadian medication error. Selanjutnya, metode survei. Survei yaitu pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner. Survei dilakukan oleh apoteker berdasarkan hasil monitoring terhadap mutu pelayanan dengan menggunakan angket atau kuesioner atau wawancara langsung. Contoh, tingkat kepuasan pasien. Yang keempat, metode observasi. Observasi yaitu pengamatan langsung aktivitas atau proses dengan menggunakan checklist atau perekaman. Observasi dilakukan berdasarkan hasil monitoring
terhadap seluruh proses pelayanan farmasi klinis. Contoh, observasi pelaksanaan SPO pelayanan. Kemudian kita bahas sekarang indikator evaluasi mutu. Indikator yang digunakan untuk mengevaluasi mutu pelayanan adalah pertama, pelayanan farmasi klinis diusahakan zero defect dari medication error. Kedua, standar prosedur operasional atau SPO untuk menjamin mutu pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Lama waktu pelayanan antara 15 sampai 30 menit untuk resep obat jadi dan 30 sampai 60 menit untuk resep obat racikan. Keempat, keluaran pelayanan kefarmasian secara klinis berupa kesembuhan penyakit pasien, pengurangan atau hilangnya gejala penyakit, pencegahan terhadap penyakit atau gejala, dan memperlambat perkembangan penyakit. Sobat Sehat, sekarang kita akan bahas evaluasi mutu eksternal. Evaluasi mutu secara eksternal dilakukan melalui pengawasan oleh pemerintah dan dapat melibatkan organisasi profesi. Mutu pelayanan kefarmasian dievaluasi melalui pelaporan pelayanan kefarmasian. Ini bisa dilihat pakai formulir 14 dan self assessment yang disampaikan oleh klinik memakai formulir 15. Dalam rangka pengawasan, laporan pelayanan kefarmasian klinik wajib disampaikan secara berjenjang kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, Dinas Kesehatan Provinsi, dan Kementerian Kesehatan. Demikianlah Sobat Sehat, kita telah membahas tentang evaluasi mutu pelayanan kefarmasian di klinik di video 472. Kita akan bertemu di video 473 untuk membahas tentang formulir 13 yang digunakan untuk evaluasi mutu internal dan formulir 14 serta formulir 15 yang digunakan untuk evaluasi mutu eksternal. Silakan sampaikan masukan dan diskusi di kolom komentar. Sampai jumpa lagi, semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.